inaugurasi guru besar Profesor Dr. Agus Purwantoro Magister Seni dengan judul Eksplorasi Kreatif dan Identitas Karakter dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor, para Wakil Rektor Universitas 11 Maret, Ketua dan Wakil Rektor, Sekretaris dan sebagainya, yang persis seperti apa yang dibacakan oleh Pak Sento tadi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiknawastu, Mugi Rahayu Sagung Tumati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara ini dengan sehat walafiat. Salam dan salawat kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat pertolongan kepada kita seluruh umat. Hanya dengan ridhonya saya dapat berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu penciptaan performance arts pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret yang kita cintai dan kita banggakan. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan dengan kecepatan tinggi menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dengan judul Eksplorasi Kreatif dan Identitas Karakter dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, wacana seni rupa kontemporer mendapat tempat bagi penikmat seni di kalangan luas yang dinilai bersinergi dengan tren atau fashion yang mengglobal. Akan tetapi, orientasi seni rupa kontemporer bukanlah sekedar ditujukan sebagai wacana global atau viral sehingga menjadi seni populer, produk budaya instan dan sifatnya sesaat. Seni rupa kontemporer merupakan bagian dari refleksi kebudayaan sebuah kehidupan manusia yang memiliki fungsi dan kehidupan bermasyarakat, sehingga seni itu tidak berjarak namun melebur ke dalam diri dan masyarakatnya sehingga sebagai laku kebudayaan. Maka dari itu seni rupa penciptaan menjadi sebuah cara pandang yang juga merupakan sistem pengetahuan atau sistem ide yang memiliki pemaknaan. Itulah kiranya yang mendasari adanya sebutan akan wong nyeni atau wong seni, karena seringkali dianggap memiliki cara pandang yang berbeda atau dianggap gila dengan kebanyakan orang lain. Selama 35 tahun pengalaman berkesenian semenjak saya dosen di Sumatera Barat hingga sekarang, karya-karya seni komputer saya telah dikenali sebagai karya seni rupa kontroversial, membumi dari seluruh karya seni lukis, instasi dan pertunjukan seni. Saya harus selalu memberi getaran visual, kontradiksi, dualitas, perspektif, kegilaan, dan kemampuan artikulasi terhadap metafor yang digunakan. Banyak di antara pengamat seni akan merasakan keanehan atau melihat gegirisi sebelum sampai pada penemuan esensi pemaknaan tersembunyi. Beberapa karya yang ditampilkan semenjak di Sumatera Barat menggunakan ketidaklaziman sehingga menjadi karya yang kontemporer pada masanya. Misalnya dengan aksi pembakaran karya, melukis dengan aspal, dan karya kontras yang dengan ritual-ritual keseharian masyarakat pada umumnya. Dengan perjalanan waktu, pengembaraan seni rupa penciptaan menjadi sebuah sistem pengetahuan tentang cara pandang terhadap satu fenomena. Artinya, seni rupa menjadi laku keseharian seorang Agus Purwantoro yang sering dikenal sebagai Gus Pur nama panggungnya. Ben koyok kiai ngono kira-kira. Ketok banget nek wong desa. Laku ini kemudian dapat mengasah ketajaman berkarya sehingga nampak pada citra visual berkesenian yang dilakukan. Sinergitas antara karya dengan sikap keseharian hidup tidak dapat terpisahkan. Perjalanan spiritual sebagai penggerak dalam berkarya acapkali bermula dengan temuan-temuan sederhana dan kehidupan yang kemudian bermakna menjadi suatu pemikiran luar biasa berdasarkan kemampuan seniman tersebut untuk menafsir dan menggunakan simbol-simbol dari temuan tersebut. Hadirin yang saya muliakan, merealisasikan impian masa kecil untuk menjadi dalang pada acara Sehari Boleh Gila isi Yogyakarta memantik saya
untuk lebih jauh mengidentifikasi diri sebagai seniman pencipta performance arts. Berbagai rentetan kegiatan seni dalam proses pengembaraan dan laku kehidupan sedari kecil membuat saya kembali flashback dan memproduksi kembali sebagai saya ketika studi Sumatera Barat dahulu. Refleksi terhadap diri dan kehidupan berkesenian mengenalkan saya pada habitus diri saya dibentuk sedari kecil dan juga pengalaman sejarah yang telah saya toreh selama di Sumatera Barat dan kembali ke Jawa di UNS ini. Representasi ini dapat dilihat dalam hasil karya seni rupa penciptaan di pasca isi, yaitu Tirta Amerta dan Sikak-Sikak Sidor. Melalui proses ini, saya memahami proses pengidentifikasi menemukan jati diri siapa saya. Karya seni penciptaan yang saya hasilkan menegaskan identitas diri seorang Agus sehingga pengamat karya seni tidaklah hanya melihat bentuk karya tetapi juga mengkaitkan dengan pengkaryaannya. Selain itu, karya seni tersebut juga menegaskan bahwa wujud dan refleksi tidak hanya menemukan bentuk realis ansih yang terlihat, melainkan bentuk-bentuk lain dari apa yang diimajinasikan lewat penafsiran seniman mengenai air Perwitasari tersebut. Begitupun pula dengan proses mengartikulasikan diri dengan subjek penciptaan lewat karya seni, sebagaimana sebelum kebanyakan orang pengamat yang belum memahami karya penciptaan saya, kini dapat merasakan dan memahami transformasi nilai, pikiran, rasa, dan menjadi metafor-metafor dalam karya seni dan maknanya. Kelahiran wayang godong sebagai artikulasi dialektika yang terjadi pada masyarakat tembakau di Temanggung ternyata mampu menjadi sarana untuk mengartikulasikan berbagai dialektika melalui media daun atau godong tersebut. Wayang godong memiliki narasi-narasi simbolik yang kaya akan nilai dan bentuk yang khas unik. Tidak seperti pertunjukan wayang pada umumnya, wayang godong membuka kemungkinan-kemungkinan baru terhadap adaptasi kesastraan, musik, animasi, dan bentuk konsep pementasan syamanik arts yang dibungkus menjadi seni kontemporer. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan linear saya dalam seni lukis yang bermula sifatnya statis hanya 2 dimensi mengalami keguncangan pada akhirnya menemukan penemuan-penemuan pengalaman non-linear yang menggunakan berbagai media. Ngelak. Panitia minum. Janjinya kemarin tidak ditepati. Hilang iki malah lagi. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan, ini anak saya nih. Ya, sudah dipersiapkan. Ya, linear tadi, terus bablas kewe medun. Ya. Esensi filosofi wayang godong yang memiliki dan sebagai sumber inspirasi tidak terbatas pada unsur metafor, melainkan pada unsur metonimi. Makna yang melekat pada daun menjadi materi sebagai seni sebagai saya untuk mengartikulasikan dan memaknai kebudayaan yang sedang kita jalani sehari-hari. Oleh sebab itu, wayang godong merupakan sebuah penciptaan seni performance art yang memenuhi unsur-unsur kompleksitas sebuah karya yang autentik dengan karya dan sosok seniman penciptanya. Di lain sisi, wayang godong merupakan preposisi berkesenian yang lahir dari sebuah kebutuhan mengakses nilai dengan lebih aktual. Bukan sebagai pembanding wayang pakem tradisional, akan tetapi berdiri sebagai konvergensi dunia seni Jawa dengan alam baru yang tidak memungkinkan semua orang jagong lama semalam suntuk. Sebagai salah satu media visual, wayang godong ini merupakan wayang yang partisipatoris karena kesederhanaannya. Godong yang dapat ditemukan di mana-mana memungkinkan untuk digunakan sebagai media partisipasi agar yang sederhana tidak punya apa-apa bisa ikut menanggap wayang. Penampilan pentas yang beradaptasi dengan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat ini menjadi wayang godong sebagai penawar yang berbeda. Dalam posisi yang demikian, wayang godong menjadi sanepo. Godong adalah media yang terbuka, memberi langsung dari Sang Maha Pencipta yang tidak menjadi perkara milik dan bebas diakses oleh siapapun di dunia. Dengan unsur godong di dalam penciptaan karya seni performance art di wayang godong ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap pendekatan yang selaras dengan prinsip eco-arts. Sebagai sebuah pendekatan eco-arts berarti sebuah wawasan persepsi naluri ekologi yang dapat digunakan oleh seniman untuk menciptakan karya seni yang berdampak pada perubahan lingkungan dan manusia yang lebih baik.
Implikasinya karya seni wayang godong dituntut untuk memiliki kontribusi terhadap dampak kesadaran ekologi. Wayang godong serta-merta tumbuh menjadi gerakan masyarakat dengan komunitas-komunitas kecil di sekitar kita yang akan mendorong sebuah perubahan. Wayang godong Eco Society Community Guspur, media gerakan sosial masyarakat dengan membangun kepekaan masyarakat akan wawasan lingkungan. Komunitas-komunitas kecil ini sekarang diperlukan bangsa kita untuk melakukan perubahan sederhana yang akan berdampak pada perubahan besar dunia. Tepuk tangan. Ada banyak seniman yang mengalami penemuan-penemuan bentuk berkesenian dalam seni rupa kontemporer. Ini ora usah diwaca. Hadirin yang saya hormati, mencermati rangkaian pengembaraan diri telah membuat saya seperti menemukan benang merahnya. Baik dari diri maupun karya saya yang dibarengi oleh habitus terbentuknya dengan pengalaman hidup semenjak anak-anak hingga sekarang. Dalam penciptaan seni, seniman dan karya seni yang inovatif dan kontributif telah menjadi tuntutan seni rupa kontemporer masa kini. Namun suatu temuan baru tidak dapat dihasilkan melalui metode-metode linier. Seniman dan masyarakat perlu mengidentifikasi dan mengartikulasikan diri secara kreatif dan melakukan pengembangan gila. Putra C. Untuk menjadi lebih kreatif dan imajinatif harus beranjak keluar dari kotak-kotak rutinitas dan formula yang baku. Pencipta seni juga harus mengedepankan raso jopariso untuk menghidupkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban sebuah karya dengan penafsiran kreatif seniman. Dunia pendidikan seni rupa ada baiknya turut bersikap apresiatif dan merespon gejala perkembangan seni rupa kontemporer. Pendidikan seni rupa telah menjadi lahan bagi penciptaan kesadaran berintelektual yang juga dapat menjamin lahan ekonomi menjadi lapangan kerja. Melalui perhelatan-perhelatan akademik, menguak perkembangan-perkembangan, melalui kajian terhadap gejala terjadi percaturan seni rupa secara menyeluruh adalah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus oleh mereka yang bergerak di bidang pendidikan seni rupa. Betul salit ini. Dialami ternyata tidak semua dapat terakomodasi di dalam dunia pendidikan. Untuk itu dibutuhkan siasat-siasat akademik yang dianggap nyeleneh, tidak lazim pada masanya. Pengalaman-pengalaman bersama mahasiswa di dalam ruang-ruang kuliah dapat diterapkan dengan lebih fleksibel guna mengasah ketajaman berkesenian dan juga mengakomodasi kegelisahan yang juga dirasakan sebagai bagian dari eksplorasi kreatif tak terhenti. Dengan pemahaman tersebut, kita bisa sepakat bahwa seni rupa merupakan sebuah perjuangan menembus pertentangan, penolakan, pengekangan dan menjadi terobosan. Seiring dengan fungsi seninya terhadap masyarakat, maka seni rupa penciptaan akan ternyata hidup melalui lini-lini kebudayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh kreativitas untuk menempatkan diri dan membangun wacana baru untuk menambah kedalaman pemaknaan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai penutup, perkenankan saya menyimpulkan sedikit mengenai uraian tersebut bahwa pengembaraan dan laku seni rupa penciptaan menjadi sebuah metodologis yang bersumber dari pemahaman paradigma filosofis mengenai keilmuan seni rupa yang dapat mendasari seorang untuk memandang pemaknaan terhadap kebudayaan. Atas dasar itulah, maka keilmuan seni rupa seseorang tidak hanya dapat menghasilkan karya yang berkesan dan meninggalkan jejak dan tafsir bagi penikmatnya, tetapi juga menjadi pionir kebudayaan yang melekat pada dirinya. Yang menurut saya dalam naskah ini, keilmuan tersebut dapat ditempuh dengan pengalaman pengembaraan dan laku melebur menjadi sebuah identitas karakter diri. Seni rupa penciptaan beridentitas, berintegrasi, serta bertanggung jawab secara moralitas. Karena awal mula penciptaan sebuah karya seni harus sudah mulai dengan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Habis. Di dalam teori dan prakteknya, ilmu penciptaan performance art merupakan pengembaraan dari seni lukis, 2 dimensi yang menjadi 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan berdimensi ruang dan waktu. Itulah yang dinamakan performance art. Jadi kalau bahasa saya di kelas itu menjadi seni rupa murtad, begitu kira-kira. Meskipun dalam konsepnya sederhana, metode ini kontemporer dijelaskan dengan rujukan ajaran trikonsentrik yang dalam bahasa Ki Hajar Dewantara yang yaitu Hangripto, Hamirsani, Hanambai, atau dalam istilah populernya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Namun pengalaman saya berkelas selama 36 tahun memberi insight yang penting yang ingin saya sampaikan kepada semua orang
bahwa untuk membedakan atau memberi ciri pada sebuah karya penciptaan seni, prosesnya tidak hanya sekedar mengaplikasikan metode penciptaan saja. Selain mengamati, melanjutkan apa yang ada di dalam kebudayaan, mengkonvergensikan, mempertemukan dengan dunia yang lebih luas. Pengembaraan dan laku seni rupa seperti ini saya ceritakan di atas adalah proses perjalanan dalam bentuk eksplorasi kreatif dan gambaran menemukan karakter identitas dalam penciptaan seni rupa kontemporer. Proses tersebut wajib dimiliki bagi setiap para generasi penerus penciptaan seni untuk membangun kebudayaan nasional yang berkarakter. Saya punya mimpi akan lahir seniman-seniman kreatif di masa yang akan datang melalui proses-proses seperti saya alami atau bahkan melampaui apa yang saya karyakan selama ini. Refleksi saya atas pengalaman dan keilmuan seni rupa adalah dengan membayangkan perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia akan selalu selaras dengan situasi dan kondisi zaman untuk menopang kebutuhan visual. Karena konvergensinya itulah, maka seni tidak bisa berdiri sendiri. Gerakan konvergensi ini membutuhkan penciptaan karya seni dengan akses-akses baru terhadap materinya. Akses baru tersebut yaitu nilai kesederhanaan yang ada di sekitar kita. Saya optimis bahwa pengembaraan dan laku seorang seniman yang tadinya tidak bisa dibayangkan melalui jalur akademik ternyata bisa terakomodasi oleh dunia pendidikan seni rupa. Syaratnya adalah kreativitas dan menemukan alternatif. Seni rupa tidak hanya menemukan medianya, pameran, tetapi juga menemukan cara lain berkomunikasi dan berpartisipasi dengan dunia yang lebih luas. Bagaimanapun, pengukuhan guru besar ini adalah sebuah pencapaian komunal. Bukan hanya diri saya semata, melainkan juga banyak peran dari orang-orang yang telah saya temui selama pengembaraan tersebut. Untuk itu saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang telah mendukung pencapaian diri saya, terutama pemerintah Republik Indonesia seperti Pak Sento tadi. Kemudian kepada Bapak Rektor dan sebagainya seperti Pak Sento tadi. Juga dekan ini sudah satu atap, tidak perlu sebut lagi. Tim percepatan dan ini sudah ada buktinya, sudah sukses berdiri di sini. Terima kasih saya terutama untuk kedua orang tua saya. Itu nangis. Bapak saya Raden Anggono Hadi dan almarhum Ibu Soekarti yang telah berpulang. Beliau adalah putri Solo di Begalon Tipes. Saya teringat pernah berucap basa Jawane, "Jo ngasi, bapak ibu ini guru, anaknya jadi guru." Bapak saya penilik kepala sekolah SDTK, ibu saya kepala sekolah SD. Ya, kata-kata itu ternyata membekas karena saya tidak menginginkan diri saya menjadi guru. Waktu itu, melainkan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang seniman atau budayawan. Tak tambahi. Kata-kata itu kemudian berubah menjadi karma yang semenjak kelulusan sekolah. Basa Jawa ini kualat. Apalagi dijadikan profesor ini dilaknat. Menjadi pengajar adalah pukulan telak buat saya. Untuk itu saya ingin menebus kesalahan saya dengan pengukuhan guru besar ini yang saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai upaya mikul dhuwur mendem jero. Mudah-mudahan nanti teman saya yang berikutnya dikeploknya lebih seru lagi. Kepada orang tua saya dengan melakukan hal baik yang didedikasikan untuk mereka dan juga generasi ke depan. Terima kasih pula sebesar-besarnya kepada Bu Seger, istri saya. Nama aslinya Rina Setianingsih. Karena dia jualan es selama 15 tahun, dia kasih nama warungnya Bu Seger. Dan dia sudah melebihi saya. Saya baru S3, dia sudah S9. Es teler, es campur, es duren, es apa saja jumlahnya 9. Yang setia dari dulu hingga sekarang membiarkan saya asik dengan pengembaraan dan laku berkesenian dengan penderitaannya. Bahwasanya wani dapure orang ngebul. Demi kegilaan saya sampai mengalahkan pendapatan saya dengan ke-DS-nya selama 15 tahun. Terima kasih juga pada kelima anak saya, Dadun Tanggon Wisanggeni, ini dalang gagal ini, Pandu Bagas Setiaji, Sekar Titis Gemilang, Panji Joyo Anggono, Karin Ayurarasi Gemilang, yang mau tidak mau terlibat dalam setiap aktivitas saya.
Dan pada kesempatan ini terima kasih, kelima anak saya sudah selesai kuliah semua, sudah saya nikahkan semua, dan saya punya cucu hampir 11. Iki jare putuku Mbah Kakongnya gendeng sebeli. Wis ben nengak profesor. Mohon maaf minum dulu, yakin iki sali tenan. Ini kalau di kelas kadang-kadang muni asli tenan asu ngono. Jangan lupa asu itu ahli swarga. Bapak-bapak ibu yang ada di sini semuanya adalah ahli swarga. Mari kita amini. Alhamdulillah. Wah, kayak Gus Pur tenan iki. Baiklah, terima kasih kepada mahasiswa, teman-teman sejawat. Maaf, ini ada terlupakan lagi. Pada keluarga kerabat di Begalon Tipes, itu bule saya yang masih satu-satunya hidup, adiknya ibu saya, dan keluarga besar Bapak Dasirun, mertua saya yang telah memberikan semangat dan doa bukan dosa atas pencapaian ini. Terima kasih kepada mahasiswa dan teman-teman sejawat UNS yang seringkali mengalami benturan-benturan sehingga bisa menerima kembali sosok Agus dalam mengembangkan ranah maupun wacana seni rupa berkolaborasi dengan performance art di UNS ini. Terima kasih tak terhingga kepada guru-guru pembimbing saya, terutama hari ini saya hadirkan. Ternyata dia alasannya, kok gelem teko to, Wi. Beliau adalah Profesor Dr. Martinus Dwi Marianto, adalah guru besar Institut Seni Indonesia Surakarta. Hari ini hadir, mohon berdiri. Beliau adalah provokator saya, PKI saya. Namun saya sebagai eksekutor dan ide-ide beliau bekerja sama dalam bentuk karya yang fenomenal, yaitu Sehari Boleh Gila. Itu sampai ke 7 sampai 10 kali. Itu teori katarsis, Pak. Jadi itu mencerahkan gitu ya. Ketika kita berpakaian teroris dan sebagainya, itu ide-ide beliau, eksekutornya Gus Pur. Jadi kami kerjasama. Satu angkatan saya nyeluk Dwi itu satu angkatan, sak kelas ngono mbiyen. Kami sama-sama berjuang. Juga Profesor S. Sunardi, promotor saya dulu waktu S2, S3. Kemudian Romo Budi Barner ini juga luar biasa. Profesor Johan Agus Burhan timbul, Profesor Laksono juga Lastono, Profesor Stian Sabana, Tisna Sanjaya, Suwarno, serta sahabat almarhum Mah, teman saya, Dr. Miroto, Tunggul Setiawan, Pipit Sudarsono, dan sponsor saya Imam Nugroho yang banyak membantu memahami kegilaan saya dalam berkarya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman alumni, guru-guru SD 9 Banyurip, Temanggung, angkatan SMP 73 singkatnya Alpero, alumni SMP Loro maksudnya ngono. Dan kemarin barusan reuni 50 tahun emas dan kami ada pertemuan yang sangat luar biasa. 50 tahun SMP saya ketemu, tuwek-tuwek liyane wis do mudar. Kemudian sobat saya SMA 1 Temanggung angkatan 76 juga ini mau reuni lagi. Juga untuk sahabat komunitas pertembakauan masyarakat tembakau di Lamuk Temanggung, teman-teman pondok pesantren Gus Amin, Gus Mujadin, Gus lah, ini ya banyak sekali. Gitu ya. Terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman alumni Cahasri, Pasca Isi dan staf Pegawaian Pasca Isi Yogyakarta, kami sudah seperti saudara. Terima kasih juga sampaikan pada ini, waduh, ini suhu saya, guru saya, Prof. Syahid Teguh Widodo sebagai Ketua Javanologi, dan saya dibesarkan juga di Javanologi ya, yang mengurusi akar rumput ya, tentang kearifan lokal itu bagi-bagi, dan Profesor Syahid ngurusi langit, membuat sekopus terus sampai botak itu nanti. Ya. Kemudian juga terima kasih kepada Universitas Negeri Padang yang dulu IKI Padang, saya mengabdi selama 15 tahun di sana. Jadi anak-anak saya banyak lahir di sana yang telah mengajarkan Tambo Minangkabau dan petata petitih mengenai estetika Minangkabau. Teman-teman komunitas saya punya komunitas orang-orang kampung, wong-wong desa, kluduk, ya sing gawe macul ya, ning dolanan HP. Yaitu wayang godhong Esko Sisite Community, wayang godhong Puspur dan para bolo dupak saya. Tak lupa terima kasih pula untuk seluruh warga masyarakat. Saya tinggal di Desa Ngapus Kali Salaman Magelang, dan saya sudah selama laporkan Pak, ini 25 tahun saya naik sepeda motor, sudah korban motor baru sekitar 5 dari 0 km sampai 0 km lagi. Prestasi yang tidak menggembirakan.
dengan alasan sederhana, saya membela istri saya karena dia jantung koroner, harusnya rank 6, dengan saya obati sendiri, itu ternyata sekarang masih hidup. Jemaat tesek, Bu. Terima kasih, saya punya sahabat-sahabat tukang padu, tukang rusuh-rusuh, itu ada hadir di sini dengan sakit kakinya ini agak stroke sedikit. Pak Agus Haryono adakah di sini? Gus, nanti deh Gus. Mbah, wah di luar ini. Tadi dia izin saya, wah hebat itu ya, itu Gus itu. Itu insinyur arsitek tapi murtad. Tamatan UGM tadi jadi menjajah tempat saya menjadi advoker. Dan dia sekarang jadi miliarder itu di sini. Hebat kayak. Gus, bariki amplopnya Gus. Komunitas Lima Gunung, Tanto, teman-teman di sana, KSPI, dan saya menjadi sesepuh di Jawa Tengah itu sebagai itu. Kemudian terakhir terima kasih untuk yang belum saya sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Dan tinggal sedikit lagi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dengan sabar mengikuti pidato yang ngawur ini dan prosesi pengukuhan guru besar saya. Tidak lupa pula perkenankan saya memohon maaf apabila kata-kata maupun perilaku saya yang tidak berkenan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya serta meridai cita-cita luhur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Kepada yang lainnya, kita katakan tadi menjadi role model yang bisa ternyata bahasa seni rupa itu tidak hanya dua dimensi tapi menjadi performance, menjadi pertunjukan. Yang ini memang tidak sederhana karena ini butuh perjalanan panjang untuk sampai seperti ini. Nah itulah mudah-mudahan tadi kembali lagi bisa memberikan satu influence, memberikan rasa nyaman kepada, dan mungkin tadi sudah wawancara banyak pendapat mereka dan mereka happy itu mahal gitu ya, tertawa itu mahal. Diberi nama wayang godong ya supaya lebih arif. Dayaning makrifat kang linuwe napa angin tanpa Wayang Godong adalah kesenian baru era ini. Wayang Godong hadir dengan konsep yang luar biasa dan tampilan berbeda. gelar tanpa noto jajan nganggo suru. Seorang seniman asal Salaman, Magelang, Agus Purwantoro atau biasa disapa Gus Pur, berhasil menciptakan kesenian ini.
Kecintaannya terhadap tradisi dan budaya mendasari terciptanya wayang godong. Sehingga filosofi mendalam terkandung dalam kesenian ini. Godong itu nyadong. Nyadong itu memohon. Memohon dengan kata lain berdoa. Seperti umat manusia juga, daun pun berdoa. Semua dedaunan menengadah ke atas. Lihatlah dan rasakan. Tidak ada daun yang terbalik, bahkan bertasbih. Anda mantapkan, sempurnalah sudah filosofi wayang godong mengakar membumi